Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, welcome back to Obsesif Season 5 Wrap Up Part 3. Di episode kali ini, kita akan menyegarkan kembali ingatan kita terkait pembahasan soal dunia kerja bareng SSAJ and Associates dan HRD Bacot. Sebelum itu, jangan lupa follow dan kasih rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Nah, di 2 episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang hal-hal yang perlu kamu persiapkan dan ketahui sebelum terjun ke dunia kerja dan ketika kamu sudah masuk ke dalam lingkungan kerja profesional. Di episode kali ini, kita akan mengulik fenomena serta konflik yang tak jarang akan kamu temui di tempat kerja. Yuk kita bahas sama-sama setelah jeda berikut ini. Happy birthday to you, happy birthday to you. Siapa sih yang ulang tahun? Ini loh, podcast network favorit gue, Medio by KG Media. Seneng banget, di ulang tahun yang pertama kali ini, ada banyak special episode di podcast-podcastnya. Oh ya, lagian lo girang banget sih, gue kira elu yang ulang tahun. Pastinya, soalnya ada banyak rangkaian lain juga, mulai dari webinar, Twitter Space, sampai kuis berhadiah. Makanya, yuk cek Spotify dan YouTube Medio by KG Media sekarang. Wah, menarik banget. Yuk kita cek sekarang. Setelah memasuki dunia kerja, kamu tentunya sadar bahwa tim ataupun divisi yang kamu tempati memiliki seorang pemimpin. Mungkin kamu bertanya-tanya, gimana sih cara jadi pemimpin di tempat kerja? Sebab suatu saat kamu juga pasti akan kebagian peran untuk memimpin sebuah tim. Lalu gimana tipsnya? Nah, simak dulu nih tips dari mincotnya HRD Bacot dalam episode podcast obsesif berjudul Leadership di Tempat Kerja. Kalau dari pengalaman ya, pertama yang perlu dibutuhkan itu adalah empati. Kadang leader tuh nggak punya empati ya, nyuruh sana nyuruh sini gitu kan, suruh ngerjain waktu cuti gitu kan. Nah itu yang pertama, itu yang punya empati. Yang kedua komunikasi. Kita mesti tahu sih kapan leader tuh mesti bisa ngolah semua kata yang mau dikeluarkan tuh biar nggak terlalu menjadi satu hal yang ditakutin oleh timnya. Bahasanya jauh lebih persuasif, bahasanya jauh lebih merangkul gitu kan. Kemudian skill yang ketiga itu adalah tim management. Nah, tim manajemen ini berkaitan sama gimana sih lo tuh mengelola tim, terus membagi tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan skill dan kemampuannya. Dan yang keempat, yang terakhir menurut gue ya, kemampuan observasi. Jadi kita tahu nih kapan kita harus narik tim, harus ngajak lari tim, kapan harus nurunin tensinya. Terus kita tahu mana tim kita yang kesulitan, mana tim kita yang sudah cukup independen. Nah kayak gitu kan nanti akan pengaruh juga ke kemampuan tim manajemen. Nah, hal penting banget tuh untuk teman obsesif pelajari untuk menjadi seorang pemimpin dalam tim di tempat kerja. Jangan lupa ya, observasi terus dan ambil pelajaran dari para leader kamu yang ada di tempat kerja. Supaya kelak kamu bahkan bisa menjadi sosok pemimpin yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita bahas soal leader yang gak baik, teman obsesif pernah penasaran gak sih? Apakah sikap pemimpin yang buruk itu termasuk red flags di tempat kerja? Apa aja sih red flags di tempat kerja yang perlu kita waspadai? Red flag itu yang paling umum, yang paling sering kita dapat itu adalah berkaitan dengan karyawan itu tidak diberikan salinan kontrak. Padahal di aturan itu diminta untuk memberikan salinan kontrak. Yang berikutnya itu yang paling banyak ya, dibayar di bawah UMR. Tidak sesuai dengan ketentuan UMR. Pembayaran itu seharusnya setidaknya 75% itu gaji pokok dan sisanya itu adalah berupa tunjangan tetap. Kemudian yang paling rame itu musiman ya, seperti bulan puasa gini tuh banyak karyawan kontrak yang diputus kontraknya itu tepat sebelum memasuki bulan puasa. Otomatis
karyawan kontrak itu nggak dapat yang namanya THR. Banyak hal kayak gini, terus nanti dilanjutin lagi setelah Lebaran ditawarin lagi, itu banyak banget gitu. Kemudian ada karyawan yang dibayar harian, padahal aturan harian itu hanya dibolehkan selama sebulan. Banyak banget yang curhat ke Mincot, itu mereka dikontrak sebagai harian itu selama lebih dari 1 bulan. Nah, kayak gitu itu banyak banget tuh ngakalin gitu. Padahal ketentuannya udah ada. Wah, kamu harus jaga-jaga tuh teman obsesif. Kalau ada salah satu dari red flags barusan yang kamu alami atau temukan sebelum kamu menandatangani kontrak kerja kamu. Nah, kalau misalnya nih, kamu diberikan job desk di luar pekerjaanmu, apakah berarti itu red flags? Eits, belum tentu. Siapa tahu itu merupakan salah satu jenis program pengembangan karyawan yang ada di perusahaan kamu. Mincot udah jelasin nih 2 jenis model program pengembangan karyawan, yaitu job enrichment dan job enlargement. Gimana ya beda antara keduanya? Masuk ke model pengembangannya, Mincot akan jelasin satu persatu, yaitu mulai dari job enlargement. Job enlargement ini adalah treatment process development dengan menambah scope of work atau responsibility karyawan. Job enlargement ini lebih identik dengan penambahan pekerjaan dari sisi jumlah. Misalnya, rekrutmen. Karena proses rekrutmen masih dalam intensitas rendah, maka di-enlarge dengan aktivitas training onboarding karyawan dan organization development. Kemudian yang kedua adalah job enrichment. Treatment ini adalah dengan menambah authority pekerjaannya. Seseorang bisa memiliki matrix decision making dalam proses pekerjaannya. Misal, dari sebelumnya hanya menyajikan data, maka di-enrich menjadi harus bisa menyajikan data, melakukan proses analisis sampai dengan memberikan decision making dari analisis data tersebut. Pasti di benak kamu sekarang kepikiran, kalau karyawannya udah berkembang, maka gajinya naik juga nggak sih? Nah, nggak semudah itu Ferguso. Salah satu caranya adalah melewati cycle performance review setelah 1 tahun bekerja. Penasaran? Yuk simak penjelasannya dalam episode Naik Gaji Jalur Cepat. Emang ada? Untuk mendapatkan kenaikan gaji dan promosi, lo harus menjadi karyawan permanen terlebih dahulu. Kalau karyawan kontrak ya bisa juga sih, tapi lebih kepada kenaikan besaran gaji yang tertulis di kontrak untuk periode tertentu. Naik gaji bisa didapatkan ketika lo sudah bekerja selama 1 tahun penuh dengan syarat sudah menjadi karyawan tetap. Kenaikan gaji biasanya diberikan di awal tahun setelah cycle performance review dilakukan oleh atasan lo. Performance ini kemudian dikonversi menjadi angka dan besaran persentase kenaikan gaji. Nah, performance ini biasanya berbuah promosi kalau lo bisa konsisten dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, promosi diberikan setelah 3 tahun di posisi yang sama setelah melalui proses talent review. Di dalam promosi juga ada skema kenaikan gaji yang tentunya lebih besar dari kenaikan tahunan. Bisa cepet nggak Mincot? Bisa aja, tapi performance lo harus outstanding terus. Dan kurang dari 3 tahun baru lo bisa naik gaji dan dapetin promosi. Itu pun lo harus punya kompetensi dan drive yang bagus buat modal kerja untuk mencapai performance yang outstanding. Teman obsesif, kalau kamu merasa pemimpinnya nggak sesuai, program pengembangan karyawannya pun nggak jelas, dan gaji kamu nggak naik-naik, kamu pada akhirnya kepikiran nih satu kata sakti yang semua karyawan pasti pernah pikirkan at some point in their life, yaitu resign. Tenang aja teman obsesif, resign itu nggak selamanya buruk kok. Tapi tetap, resign adalah keputusan yang besar yang kamu ambil dalam hidup kamu. Kalau kamu bimbang, coba pertimbangkan push-pull factors-nya, seperti yang dijelaskan dalam episode berikut ini. Resign adalah kata-kata yang selalu identik dengan proses pengunduran diri yang dilakukan secara sukarela atau atas niat dari karyawan. Dan keputusan resign selalu didorong oleh banyak faktor. Dilihat dari faktor yang ada, setidaknya ada 2 kategori. Pertama adalah push factor, yaitu faktor yang mendorong orang untuk melakukan resign, seperti perihal gaji, lingkungan kerja, atasan, atau jenis pekerjaan. Kedua adalah dari sisi eksternal atau pull factor, yaitu jenjang karir, benefit yang lebih baik, jenis industri, atau posisi. Baik pull maupun push factor ini sebenarnya saling berkaitan ya guys ya, atau bahkan bisa juga nggak berkaitan.
Intinya sih ada 2 hal besar yang membuat seseorang untuk mengundurkan diri. Nah teman obsesif, terkadang hidup nggak selamanya berpihak pada kita. Ada hal-hal yang nggak sejalan dan berujung pada keputusan yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Dalam dunia kerja, seringkali hal ini terjadi ketika terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kira-kira apa aja sih hak-hak yang harus diterima karyawan yang terkena PHK? Kemudian harus kita pahami juga bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan itu wajib memberikan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangan seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan atau uang pisah. Mengenai perhitungan hak akibat PHK tentunya tergantung dari alasan PHK-nya itu sendiri. Berbeda alasan PHK, maka akan berbeda juga hak yang didapatkan oleh karyawan. Hak-hak karena alasan PHK tersebut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, untuk besaran hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Tapi jumlah tersebut tergantung dari alasan PHK dan masa kerja dari karyawan yang bersangkutan. Semisal kamu mengalami PHK, kamu harus mengerti juga adanya program JHT atau program jaminan hari tua yang bisa kamu ambil ketika terkena PHK. Apa sih program JHT? Yuk kita simak penjelasan Ampuh Nugroho SH Senior Associate at SSAJ & Associates dalam episode Ada Apa Dengan Program JHT? Kalau yang sekarang ini kan sebenarnya sudah ada JKP nih untuk menggantikan itu, jaminan kehilangan pekerjaan namanya kan. Nah, makanya fungsinya itu mau dikembalikan lagi oleh pemerintah di awal. Disitulah terjadi ribut-ribut lagi karena ya biasanya si PKK karyawan itu kalau terjadi PHK dapat uang, ini di stop kan kayak gitu kan. Akhirnya ribut lagi, akhirnya dikeluarkan lagi lah peraturan pemerintah yang baru ini untuk dikembalikan lagi seperti awal bahwa JHT bisa diambil lagi ketika dia mengalami PHK atau mengundurkan diri atau dia meninggal dunia, seperti itu alurnya sih sebenarnya. Wah, ilmu baru yang menarik dan penting banget untuk kita ketahui ya teman obsesif. Kita dapat perspektif baru soal bagaimana isu program JHT yang sebelumnya kita nggak tahu sama sekali nih mungkin. Ngomong-ngomong soal perspektif baru, kita dengerin juga yuk gimana perspektif HRD ketika menginformasikan karyawan yang terkena PHK. Yuk kita simak dalam episode Alasan Perusahaan Layoff Karyawan. Nah, teman obsesif penasaran nggak? Kenapa PHK itu menjadi solusi terakhir ketika perusahaan mulai mengalami kondisi limbung? Alasannya karena memutuskan PHK adalah hal yang paling sulit sebenarnya. Mulai dari mempersiapkan siapa yang bakal kena PHK, mempersiapkan fresh money untuk pemberian hak normatif PHK-nya, sampai menginformasikan ke karyawan. Tetapi bukan berarti hal ini nggak bisa dilakukan dengan baik-baik ya teman obsesif. Selain memberikan hak normatifnya, perusahaan juga harus mempersiapkan pola komunikasi agar dalam proses PHK nantinya karyawan dapat memahami sebab dari PHK dan harus disampaikan oleh manajemen kepada serikat dan karyawan. Prosedur ini dilakukan supaya si karyawan ini nggak mendapatkan informasi PHK dari pihak eksternal di luar perusahaan, seperti misalnya di media sosial. Proses menginformasikan ini ke karyawan juga dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal efektif PHK. Gimana teman obsesif? Kamu udah dapat lebih banyak perspektif soal dunia kerja. Demikian Obsesif Season 5 Wrap Up Part 3. Semoga banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dan jangan lupa dengarkan semua episode menarik podcast Obsesif Season 5 lainnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya teman obsesif. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.